أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم قال في آيات أخرى: وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Segenap pengurus Masjid Al-Firdaus, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua kita, Pak Imam, Pak Muazzin, ibu-ibu majlis ta'lim yang besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat dihimbaukan nama. Semua saya hormati, lagi saya muliakan. Semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karenanya tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam, Allahumma ya Allah salli wa sallim, limpahkanlah salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Hamba Allah yang mulia, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang Indonesia, walaupun beliau menghabiskan hidup beliau di Makkah dan meninggal di sana. Al-Bantani itu maknanya adalah Banten. Jadi orang Banten. Jadi kalau nanti saya dibuat namanya Maghfirah Al-Baturijali, nah orang Baturijal, boleh gitu. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, beliau menulis kitab di antaranya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu artinya nasaih jamak dari nasihat, al-ibad jamak dari abdun. Nasihat ya nasihat, sudah menjadi bahasa Indonesia, nasihat. Jadi kalau nasaih berarti nasihatnya banyak. Memang dalam kitab itu banyak tulisan beliau yang memberikan nasihat-nasihat. Kemudian al-ibad maknanya itu abdun, hamba, ya kita hamba-hamba Allah, manusia. Jadi nasaihul ibad kalau kita terjemahkan itu bermakna nasihat untuk kita-kita lah. Ya, kata Syekh Nawawi dalam pengantar kitabnya itu, nasihat ini sebenarnya saya tujukan untuk diri saya, katanya. Namun bila memang bermanfaat, ya bolehlah untuk sesiapa yang dapat memahaminya, semoga ini pula menjadi nasihat. Kenapa mesti menasihati? Karena memang agama kita ini memang nasihat. Ad-dinu, lalu lupa Pak. Kalau belum sarapan lupa. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sehingga budaya di kalangan sahabat kepada Rasul itu, sahabat datang ke Rasul, selalu bahasa sahabatnya kayak gini, ya Rasulullah awsini, ya Rasul nasihati aku. Wah, kayak gitu. Orang selalu minta nasihat. Mengapa harus minta nasihat? Karena dengan saling mengingatkan itulah maka hidup kita ini akan menjadi baik. Kita manusia yang suka lupa, suka lalai, maka diingatkan. Sehingga Nabi mengibaratkan dalam sebuah hadis, kalau kita itu berada di sebuah kapal, maka tatkala ada orang yang ingin membocorkan kapal itu, maka semuanya akan karam. Karena itu kalau ada satu orang yang melakukan sebuah kelalaian, kekhilafan, kesalahan, maka mesti mengingatkan. Karena bila kesalahan itu terjadi, berdampak jelek tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada sesama.
Untuk itulah kita juga harus saling menasihati orang agar kejelekannya itu tidak berdampak hanya ke dirinya, juga ke diri kita. Dan kita kalau hidup bersama orang yang baik-baik, yang berdampak baik itu bukan hanya ke dia, kita juga baik. Jadi agama itu ya mengefek kebaikan kepada sesama, efek kejelekannya kepada sesama. Kalau tetangga kita baik, kita aman. Kalau tetangga kita jahat, orang yang susah pertama ya kita. Maka itu kita harus saling menasihatkan untuk selalu melakukan kebaikan. Sehingga Allah menyatakan kita pasti dalam kerugian kalau kita tidak saling mengingatkan. Itu pasti. Ya. Jadi kalau kita enggak mau mengingatkan orang, aku lantak dia oleh itu. Yang penting kita tidak. Nah, asalnya kita dah lah tu. Itu salah. Karena ketika orang itu berbuat jelek, kejelekan itu pasti mendampak ke kita. Itu pasti. Ya kan? Pemabuk tetangga kita nih. Akhirnya suatu malam mabuk dia. Ngamuk-ngamuk. Dipecah-pecahnya rumah kita kena pecah. Ya kan? Jadi semuanya berdampak jelek ya jelek ke kita gitu. Sehingga dalam surah Al-Asr itu Allah menyebutkan wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, manusia akan selalu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, ya kan, wa amilus salihat, orang yang buat baik, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, orang yang selalu mengingatkan tentang kebaikan dan ketika mengingatkan kebaikan itu mesti bersabar. Kenapa Allah ingatkan sabar? Karena kita kalau mengingatkan orang tentang kebaikan tidak selamanya kita direspon baik. Ketika kita mengingatkan kebaikan, karena orang melawan, tidak usah kau ngurus diri aku lagi, aku tahu, urus dia kau sini, keluarga kau tu urus katanya. Wah gitu Pak. Kalau kita tak sabar, lantak kalau situ. Wah, kan berkelahi. Jadi nasihat yang direncanakan tadi sejatinya membawa kebaikan, justru berdampak kejelekan. Karena itu ketika menasihati orang ya sabar. Saya ni kemana-mana diminta untuk menasihati. Kadang jemaah ni macam-macam. Awak berceramahnya tidur. Ya, sabar aja lah nak, sabar. Kadang awak bercerita dia berkisah pula dia sama dia. Macam-macam. Awak kadang berkisahnya sibuk main handphone. Di sini tak ada memang, ya kan? Ini yang saya cakap ini ada di satu tempat yang lain. Kalau di Masjid Al-Firdaus ini berkumpullah orang-orang baik. Orang-orang yang akan masuk surga Firdaus di sinilah insyaAllah. Ya. Nampak dari wajah-wajahnya, sumringah semuanya kan. Nah ini Bapak Ibu sama Allah berbahagia ya begitulah. Ya kan? Sabar. Nah apa kajian kita subuh kali ini? Subuh kali ini kajian kita nasihat Syekh Nawawi. Dalam kitab ini saya bacakanlah matan nasihatnya. Kata beliau, kita ini terdiri dari dua unsur di tubuh kita ini. Ada unsur jasmani, unsur rohani. Jasmani ya fisik kita ini. Ya, fisik nih, badan kita ini fisik. Fisik kita ini bisa sakit. Apa yang bentuk penyakit fisik ini ya bisa gatal-gatal. Kalau ibu gatal-gatal berobat ke mana? Dokter gigi. Nah, tentu ke dokter kulit, ya nak. Kalau sakit mata, berobatlah ke dokter mata. Kalau sakit perut, berobat ke dokter yang memang menangani perut. Kalau dulu namanya internis, penyakit dalam, dah apalah ya kan. Sekarang penyakit dalam ini dipecah lagi, jantungnya jantung, paru ya paru, mungkin usus ya usus, macam lah. Artinya kalau penyakit fisik ini ahli-ahlinya sudah banyak. Sekarang di diri kita ini ada pula unsur rohani, roh kita. Ya. Ini ternyata roh kita ini juga bisa sakit.
Apa bentuk penyakit roh? Memang tak gatal-gatal. Roh dia tuh gatal-gatal tuh. Memang tak ada penyakit roh gatal-gatal. Penyakit roh itu kata Syekh Nawawi, sombong. Apalagi? Dengki. Berburuk sangka. Marah. Khianat. Iri. Itu bentuk-bentuk penyakit roh. Lalu apa obat penyakit roh ini? Hari ini memang belum ada lagi dokternya. Ada buka praktek. Dokter berburuk sangka. Belum ada. Tak tahulah saya di daerah sini apa ada itu kan. Dokter sombong gitu. Tak ada belum. Ya kan? Lalu Syekh Nawawi menuliskan dalam kitabnya ini obat penyakit hati, sehingga judul yang beliau buat ini Attibail Qulub, dokter hati. Jadi kalau diterjemahkan gitulah, Attibail Qulub, ya dokter yang menangani hati. Apa rumus menangani penyakit hati? Kata beliau di sini ada 2. Man tawahama, siapa yang merasa atau menduga atau juga maknanya meyakini, annalahu waliya aula minallah qallat ma'rifatuhu billah, katanya. Siapa yang merasa bahwa ada zat yang paling sayang ke diri dia itu selain Allah, berarti dia tak kenal Allah. Ini obat penyakit hati nih. Syekh Nawawi ingin berkata bahwa Allah adalah zat yang paling sayang ke kita. Sayangnya Allah ke diri kita itu melebihi sayangnya kita ke diri kita. Ibu-ibu sayang kan ke diri ibu. Saking sayangnya ibu tidak rela tua, sehingga dikasihlah semua krim. Iya begitu Bu. Krim siang, krim malam, krim waktu hujan, waktu panas, semua ada. Waktu dingin, ya gitu kan. Iya enggak Bu? Iya memang gitu. Saya pergi umroh pas musim dingin. Ini krimnya Ustaz. Lain pula pas musim panas, lainlah krimnya. Berarti ada krim musim panas, ada krim musim dingin. Ya kayak gitu. Ada bedak tabur. Apa lagi? Bedak lembab. Banyak macam. Ustaz kok tahu? Saya donaturnya. Sang donatur tentulah apa yang dibeli, ya kan. Jadi kayak gitu. Ya Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, itu ikhtiar kita supaya memang bisa terlihat lebih, ya walaupun tua itu tak bisa kita tutupi atau kita lawan, setidaknya ibu-ibu ini, istri-istri kita ini pengen tampil cantik menyenangkan suami. Betul tak Bu? Macam tak semangat nampaknya. Betul tak Bu? Ibu ini ingin menyenangkan suaminya. Kayak gitu kan. Karena itu kalau terlihat rumput tetangga lebih hijau, pasti biaya pemeliharaannya lebih mahal. Jadi kalau bapak-bapak pengen istri cantik-cantik, ya pasti keluarkan biayanya. Jangan biaya perawatan tak dikeluarkan. Tapi biaya perawatan sekarang kena bintang Ustaz nih. Lagi efisiensi. Jadi ibu-ibu hamba Allah yang berbahagia, jadi penyakit roh itu ya sombong, dengki, khianat. Nah Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ibu ini tadi kan sayang ke dirinya. Lalu semua kita kasihlah bagaimana supaya kita bisa terlihat lebih lebih kinclong, atau apa istilah orang sekarang ini Bu? Glowing. Wah, ya, bapak-bapak ini tahu memang. Saya pikir tadi tidak tahu, rupanya beliau pula yang bersuara duluan. Ya, kelihatan lebih glowing. Berarti memang donatur-donatur yang baik nih, ya kan? Tahu glowing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sayang ke diri kita, lalu Allah jauh lebih sayang ke kita. Nah,
Kan bapak ibu macam tak percaya kan? Nah, contoh kayak gini. Kata Allah, nih Allah tuh sayang ke kita. Kalian jangan berburuk sangka. Kalian jangan menghina orang. Kalian jangan marah. Itu kan kata Allah. Lalu kita marah. Kan? Marah. Marahlah ke karyawan, marah ke anak buah. Anak-anak buah ini mungkin teledor atau apa, mengamuklah komandannya atau bos ini. Kamu sudah saya ingatkan, mengapa kamu buat lagi? Kamu memang kurang ajar. Nah, kan? Sakit jantung kan? Kalau dilarang jangan marah. Marah mati. Macam mana tuh? Jadi yang sayang ke kita tuh kita atau Allah? Karena aku cakap kata Allah, tak usah kalau marah-marah lagi. Tapi nak marah juga. Lah, kambuh jantung. Nah, itulah satu contoh. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Lalu kata Allah, kalian kalau pengen masuk surga, jangan marah. Itu disebutkan Allah di antaranya dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, maka kalian akan aku masukkan ke surga. Yang gitu kata Allah kan. Siapa pengisi surga itu ya Allah? Tanda pengisi surga itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka memberi, mau lapang mau sempit tetap beri. Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, tahan marah kata Allah. Jadi kemampuan kita menahan marah itu sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa buat, garansinya surga. Hamba Allah yang mulia, ketika kita bisa menahan untuk tidak marah, maka kata Syekh Nawawi tadi kan itu obat penyakit hati. Orang yang marah itu sebenarnya penyebabnya dia sombong, Pak. Orang tidak akan marah kalau dia tidak sombong. Orang marah itu karena dia sombong. Dia ngerasa bahwa aku nggak tergantung sama kau. Kau yang tergantung sama aku. Nah, itu kan sombong. Jadi dia mengamuk-ngamuk dari itu karena dia nggak ngerasa ini tidak ada, nih nggak ada hubungan dengan saya nih. Dia mau kerja sini atau tidak? Kalau kau tidak mau kerja, udah pergi nah. Aku tak butuh. Banyak orang lain yang mau itu. Wah, kan sombong kan? Ngantri orang di luar sana mau bekerja dalam posisi kau nih. Kalau kau tak bisa, ya udah sana. Wah, itu sombong. Allah itu sayang ke kita. Dia pengen ngajak kita tadi kan ke surga. Orang yang mau dimasukkan ke surga itu enggak boleh sombong. Syarat untuk masuk surga itu ya menghilangkan kesombongan. Sebab iblis dulu dikeluarkan dari surga karena apa? Ya sombong itulah. Iblis saja yang sudah di surga dikeluarkan, apalagi kita yang belum masuknya. Tentu tak bisa masuk. Nah, yang di dalam suruh keluar, apalagi yang masih di luar. Sebab itu kata Allah pula, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Nah, pakai nama saya tuh. Nih mohon maaf nih. Saya nanti kalau ada ayatnya Samsuar katanya, saya baca nanti, Pak. Nih, tak ada ayatnya belum. Kalau Syamsun ada, enak. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi ternyata Allah itu sayang ke kita. Lalu karena dia sayang ke kita, janganlah kalian marah-marah, jangan kalian sombong. Kalian akan aku masukkan ke surga kalau kalian bisa menahan kesombongan. Kenapa tak boleh sombong? Karena pemilik segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan hanya dititipi. Kita ini sedang menjalankan takdir kita masing-masing. Ya kan? Saya berceramah di depan Bapak Ibu ini bukan karena saya hebat. Memang begitu takdir saya. Ya gitulah takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu memang
mungkin ya harus berceramah gitu. Mengapa saya harus berceramah subuh kali ini di Firdaus? Memang takdirnya gitu. Sebenarnya jadwal saya di As-Sakinah belakang penjara itu sekarang nih. Tapi saya ngomong macam mana kalau libur lah nanti kita upacara pukul 7. Soalnya di situ kalau sarapannya lama. Kan? Saya kalau nengok sarapan banyak tuh tak pula tahan nak balik duluan ya kan. Jadi sepakat dah Ustaz lagi tu kita libur ya libur. Tak tahu menelpon lah Soleh. Ustaz Soleh ni. Ustaz bisa isi kajian Ustaz. Tak bisa Soleh saya batalkan kajian tadi. Satu teringat lah saya. Boleh tak saya nanti balik lebih cepat? Ini saya akan balik lebih cepat nih. Soalnya akadnya dengan Soleh gitu. Boleh Ustaz berbunyi nanti. Bolehlah Ustaz balik. Pokoknya kalau berbunyi itu mak akad saya dengan Soleh kayak gitulah. Kalau bapak tak setuju tak dapat lagi. Memang begitulah nasib, ya. Ndak di sini juga, ndak di sini juga, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ada sebuah kisah hikmah. Kisah hikmahnya itu gini. Ada seorang raja, ya kan? Ini raja tentu punya kuasa yang hebat, enak. Dia memiliki apapun, dia punya kuasa, dia boleh buat apapun. Biasanya raja kayak gitu ya. Satu waktu raja ini pergi berburu karena dia hobinya memang berburu. Berburu dengan salah seorang ajudannya. Sampai di tengah hutan, dia panah itu hewan buruan. Ternyata hewan buruan ini masih melawan, tidak langsung lumpuh. Bergegas dia ambil pedang, dia tebas itu. Tetapi tak tahu gimana caranya bahwa begitu mau menebas hewan yang dipanahnya ini, rupanya ketebas ujung telunjuk nih, terpotong. Namanya raja tentu menyalahkan anggota lah, enak. Kalau kita jadi bosnya ada orang yang mau disalahkan. Kalau kita aja nak buat tak ada masalah, salah diri sendiri. Ngapa kamu tidak ingat kata saya? Kan sudah terlihat. Kata ajudannya, maaf raja, tadi sebenarnya saya sudah mengingatkan engkau, tapi engkau terlalu bersemangat enggak dengar suara saya. Wah, tak ada, saya dengar ini. Intinya anak buah ini disalah lah. Tapi kata anak buah ini, raja maaf. Sebenarnya saya sungguh telah mengingatkan engkau. Saya telah lakukan apa yang mesti bisa saya lakukan. Saya juga telah mencegah engkau memegang tanganmu, tetapi engkau begitu kuat. Kalau demikian, yakinlah raja, terpotongnya tangan ini sebenarnya boleh jadi itu hal yang baik. Mana pula ada tangan terpotong baik? Mengamuklah raja ini. Akhirnya ajudan ini dipenjara. Waktu berjalan, tangan yang terpotong dari itu pun sembuhlah. Namanya hobi ini kayak bapak-bapak yang suka merokok nih, pas sakit berhenti, sehat merokok balik. Ustaz ngejek-ngejek kami merokok, bukan ngejek, contoh aja. Lalu raja ini tadi pun begitu sembuh telunjuk tadi itu, ya pengen berburu lagi. Lupa yang berburu dengan ajudan yang baru. Ajudan yang kemarin kan udah di penjara tuh. Masuk ke hutan. Rupanya dalam hutan mereka ditangkap oleh kelompok orang yang ingin mencari sesembahan untuk dewa-dewa mereka. Tertangkap raja dan ajudan. Sampai di markas mereka, raja pun yang pertama disiapkan untuk dijadikan sesembahan. Tetapi kata ketua mereka, kalian periksa dulu orang nih. Kalau dia cacat, jangan dijadikan, nanti dewa kita marah. Kita mempersembahkan orang yang cacat. Periksa. Tertengok telunjuk, potong. Lapor ketua, ternyata orang ini cacat, telunjuknya tak utuh. Jangan, lepaskan. Akhir raja pun dilepas, diganti dengan ajudan tadi. Ajudan rupanya lengkap. Kenalah. Raja dibolehkan pulang. Dalam perjalanan pulang tu raja berkata, betul juga kata ajudanku dulu. Untung pontong. Tak pontong habislah aku. Akhirnya sampai di kerajaan dia datanglah ke ajudan yang pertama. Saya minta maaf katanya, karena engkau dulu telah aku aniaya, aku penjara. Ternyata telunjuk yang terpotong ini membawa hoki lah nak.
Ada hikmahnya. Kalau tidak tadi saya diceritakannya kasus tadi. Sekarang saya minta maaf kepada engkau dan engkau boleh menghukum aku atau mendenda apapun. Aku ikhlas, kata raja. Kata ajudannya tadi, saya yang justru berterima kasih ke raja dan raja tidak perlu minta maaf. Kenapa? Kalau raja tidak mempenjarakan aku yang kena doang. Jadi kesimpulan kisah yang pertama nih, apa yang Allah takdirkan itu tidak ada yang salah. Kan tadi materi kita bahwa Allah itu zat yang paling sayang ke kita dibandingkan sayangnya kita ke, kan dia gitu tadi. Obat hati kan tadi ceritanya obat. Sehingga setiap apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Kalau dah begitu cara berpikir kita, maka kita tidak akan kerasa kerusuk, salah sini, salah sana, buruk sangka, menduga-duga, lalu membenci si anu, mengkhianat si anu. Itu semua akan hilang kalau kita meyakini apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini sebenarnya semuanya baik. Tapi kalau Bapak Ibu pengen keluar dari takdir yang pertama tadi, silakan diusahakan. Tapi kalau belum berubah, yakini takdir itulah yang baik. Saya pengen berubah juga, ikhtiarkan lagi. Tapi setiap takdir-takdir yang terjadi itu pasti baik. Tak ada tak baik. Ibu-ibu dulu kan pengen dapat suami duitnya banyak kan? Dulu-dulu. Tapi kan tak dapat nak. Ya udah, itulah takdir terbaik ibu. Tidak usah lagi dirisau-risau kan. Itulah yang terbaik. Sebab kalau ibu bersuami orang yang duitnya banyak, itu tekanan mentalnya berat. Bukan mudah. Ya. Orang yang duitnya banyak itu jadi target semua perempuan. Karena semua perempuan ya kayak ibu juga pengen suami yang duitnya banyak. Tentu salah satu target orang-orang yang ramai ini ya suami ibu lah. Jadi kompetisi ibu semakin berat. Sementara ibu tidak lawan cak dah. Tentu lawan. Kemungkinan ibu menjadi tereliminasi tentu semakin besar. Maka Allah kirimkanlah suami yang biasa-biasa saja, tetapi sangat sayang ke ibu sehingga hidup ibu menjadi tenang. Ya kan? Tenanglah ibu, tak ada ibu pikir-pikirkan suami ini. Tapi kalau suami kita duitnya banyak, balik terlambat kita telepon tak diangkat, naiklah tensi kita dibuatnya. Tapi kalau suami ini duitnya biasa-biasa saja, wajah juga standar, maka maka ibu kan tak terlalu risau. Nak balik-balik, nanda ada ibu. Ya, gitu? Sehingga ibu bisa tertidur sambil nonton TV. Jadi pak, kalau nanti bapak balik ternyata ibu ini nanti gini, berarti bapak tak terlalu dipikirkan ibu. Ya kayak gitulah lebih kurang. Jadi nyamanlah hidup kita. Ibu-ibu pengen risau-risau atau pengen tenang? Ya udah, itulah bapak yang telah dikirim Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayak gitu. Sebaliknya bapak-bapak juga pengen punya istri cantik. Tetapi ya dapatlah ibu ini yang sederhana tapi penyayang. Soalnya kalau dapat istri cantik kan, laki-laki di luar sana tuh berburu perempuan-perempuan cantik pula. Sementara bapak dah jelas duit tak banyak. Tentu terlalu mudah untuk digugat ya kan. Ya udah, berarti apa yang Allah takdirkan inilah posisi terbaik kita. Insya Allah Allah enggak pernah salah. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya untuk menyayangi kita. Karena itu tadi bahasanya zat paling sayang di dunia ini adalah Allah SWT ke kita. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah enggak pernah menganiaya hamba-hambanya. Baik semuanya. Ya kan? Dah, itu yang pertama. Terus yang kedua, obat hati yang kedua, kata Syekh Nawawi, wa man tawahhama anna lahu aduwa a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menduga atau meyakini ada musuh paling utama di dirinya selain dirinya, berarti dia tidak mengenal dirinya. Jadi Syekh Nawawi ingin berkata bahwa musuh utama kita dalam hidup ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.
Jadi jangan persalahkan sana, salahkan sini, salah situ. Tidak perlu. Karena yang jadi musuh utama kita itu sebenarnya diri kita. Kok bisa Ustaz? Ini contohnya. Dalam sebuah solat subuh lah taruh, Ustaz Soleh jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ibu atau bapak sakit perut. Aduh, kok sakit perut apa nih? Memutar-mutar rasanya perut. Aduh, macam mana ni? Terus Ustaz Soleh kan tak tahu ibu sakit perut kan? Dia lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Aduh, ayat ini pula dibawa dipanjang nih. Mengapa kita merasa ayat ini panjang? Apa memang ayat itu panjang atau kita lagi sakit perut? Kita lagi sakit perut. Ayat itu biasa saja. Sebenarnya ayat itu dah sering dibawa Ustaz nih. Kalau bapak ibu yang sering sholat tarawih di masjid ini, biasanya setiap witir rakaat pertama, ya biasanya dibaca ayatnya itu tuh. Karena sebagian kita kan meyakini Nabi bawa itu di ketika dia witir, sehingga imam-imam ini selalu bawa itu. Jadi ayat itu terasa panjang. Itu sebenarnya bukan ayat itu yang panjang. Karena kita lagi bermasalah. Apa masalah kita? Kita lagi sakit perut. Jadi kalau ada sesuatu masalah-masalah dalam hidup ini, sebenarnya bukan itu yang masalah. Masalah itu ada di diri kita. Itu yang harus kita deteksi itu. Saya suatu hari, kayaknya Ustaz Soleh pakai bunyi dan Ustaz Soleh ni. Bunyi kan? Jangan hilanglah bunyi. Nah, cara menghidupkan suasana itu kayak gitulah Bu. Kalau tak itu ngantuk pula enak. Jadi saya tuh suatu waktu Bu, Pak, dichatlah oleh mahasiswa nih. Bunyi chatnya tuh gak gitu. Tiba-tiba masuk handphone saya, bunyi chat mahasiswa. Selamat siang. Siang ini ada kelas. Masuk tidak? Mak pajak lagi. Saya tuh serta merta rasanya emosi lah rasanya. Agak marah gitu. Ini anak kurang adab nih. Siapa nih? Kok ini apa nih? Ini kelas mana nih? Ini. Tapi saya seolah-olah merasa ya dapat apalah. Dapat peringatan Tuhan, tak tahulah tak apalah namanya. Pokoknya saya sadarlah. Saya nih kok marah-marah nih. Apa yang menyebabkan saya nih kok marah nih? Astagfirullah, astagfirullah, istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh, kayaknya saya ini lagi sombong nih. Awak merasa awak dosen harus dibahasakan lemah lembut ini. Dia nih. Oh ya bunyi dah. Jadi lalu istighfar tadi merasa saya enggak boleh sombong. Mungkin memang begitulah standar etika anak ini. Boleh jadi kan? Akhirnya setelah tenang, saya baca ulang. Selamat siang, siang ini ada kelas, masuk tidak? Lembut kan? Tergantung cara membaca aja sebenarnya. Kalau dibaca keras, ya keras. Dibaca lembut, ya lembut. Sebenarnya masalah itu di mahasiswa itu di saya. Ya di saya. Dalam hidup ini kayak gitulah tuh Bu. Jadi yang jadi masalah itu bukan orang, tapi kita. Kita kadang merasa terkenal sehingga tidak ditegur orang. Sombong kali kan negur-negur. Alah baru itu ya. Marah. Sebenarnya bukan orang tuh yang tak mau negur. Kita memang tak tahu dia. Negur. Perasaan kita terkenal. Makanya kadang kita kan sering nanya kawan. Kenal dengan saya Pak? Enggak katanya. Kan sedih. Makanya ibu-ibu tidak usah nanya orang mau kenal tidak ada pengaruh. Ya kan? Tidak usah kita merasa terkenal. Ini cerita terakhir saya nih. Suatu waktu ada MTQ Kabupaten di Rokan Hilir. Waktu itu belum ada tol ini lagi. Pukul 11 malam selesai kegiatan. Kata almarhum Ustaz Zulfikar Abdul Malik, balik kita malam ni. Mak balik Ustaz.
Yalah kita charter aja lah mobil, kasih tahu panitia. Ada nak mobil bisa berangkat? Bisa. Jam 11 malam tu berangkat dari Rono. Sampai di Samsam. Samsam atau Zamzam? Samsam Kandis. Masuklah subuh. Ke supir cari tempat solat ber. Berhentilah ada suara azan. Kayak musola kecil. Berhentilah kami situ. Salat subuh. Sampai di musola tu tak ada orang. Mana orang azan tadi ni? Tak ada. Tiba-tiba keluar bapak tu. Langsung dia iqamah. Dia yang azan tadi langsung iqamah. Langsung dia imam sendiri. Tak ada ditawar-tawar kayaknya dong. Pokoknya langsung. Sampai dia jadi imam itu kayaknya memang kurang tepat lah. Tapi ya untuk orang Samsam itu cukup lah enak. Ya kan? Apa tak betul tu kayak gini. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Panjang tu mana? Ini tak betul memang. Kita ya merasa tenang, tapi ya macam mana? Itu imam kita, enggak mungkin kita kudeta kan? Nah, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan keluar dari musola tadi, Ustaz Zulfikar ngomong, itulah awak merasa terkenal juga. Rupanya Pak tu nak tahu ke awak. Awak kok lah juara nasional, juara apa dah, belajar qiraat, belajar. Rupa tak ada orang tahu ke awak. Perasaan awak dah terkenal, tak tahu apa tu bu. Jadi karena itu kita enggak perlu ngecap orang sombong, orang sebenarnya kita tu memang tak tahu orang. Ya kalau orang enggak tahu ya udah enggak apa-apa juga. Enggak ada hubungannya dengan kita akan jadi mulia, orang tahu enggak, terhina kita enggak. Lalu hilanglah penyakit hati kita tadi. Kalau kita ngerasa kita enggak ada apa-apanya, hilang penyakit hati kita. Karena kita sudah merasa, ya itu enggak penting. Jadi menduga-duga gini-gini enggak penting. Merasa terkenal juga enggak penting. Bila dua model ini kita pegang, kata Syekh Nawawi, merasa diri kita yang menyayangi kita hanya Allah, sebab itu takdir apa yang terjadi itu baik. Dan kita enggak perlu mencari masalah itu ke orang. Kita deteksi masalah itu pada diri kita. Kita berbenah. InsyaAllah dunia ini aman. Kita pun tenang. Sehingga penyakit-penyakit hati yang tadi kita sebut, InsyaAllah akan hilang dari diri kita. Semoga Allah mudahkan insyaAllah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.